Hai, Assalamualaikum, selamat datang kembali di Gaptek 19. Saya sudah pakai S20 FE Snapdragon ini sekitar 5-6 bulanan. Dan sekarang sudah ada generasi baru dari Fans Edition ini, yaitu adalah Samsung Galaxy S21 FE 5G. Dan sekarang enaknya update gak ya ke S21 FE 5G ini? Oke, di video kali ini saya akan compare kedua handphone ini dan apakah pengguna S20 FE Snapdragon harus update ke Samsung Galaxy S21 FE 5G. Saya akan compare di beberapa sektor, diantaranya adalah dari segi desain, layar, performa, baterai, fitur, dan tentunya kameranya. Langsung saja kita bahas ke segi desain terlebih dahulu. Secara desain kedua handphone ini berukuran hampir sama ya, cuma untuk S20 FE Snapdragon dia lebih tinggi sedikit dan untuk S20 FE Snapdragon dia lebih berat sekitar 13 gram. Secara build quality ini hampir sama ya, sama-sama pakai backdoor polikarbonat yang solid berfinishing matte. Framenya sama-sama berfinishing aluminium dan untuk kaca bagian depan di S21 FE 5G sedikit lebih baik. Dia pakai perlindungan kaca Corning Gorilla Glass Victus. Yang mencolok untuk pembeda di antara keduanya adalah di modul kamera belakangnya. S21 FE pakai bahasa modul mirip S21 series. Kalau S20 FE Snapdragon pakai bahasa desain yang persegi panjang di pojok kiri atasnya. Secara desain gak ada komplain lah kalau untuk bahasa desain kedua handphone ini. Kalau masalah backdoor plastik gak jadi masalah, toh pemakaian harian nanti pasti akan pakaiin case. Kemudian kita bahas ke segi layarnya. S21 FE lebih unggul dengan panel Dynamic AMOLED 2X. Kalau untuk S20 FE Snapdragon dia masih pakai layar Super AMOLED saja. Dan untuk fitur layar lainnya sama semua. Pakai resolusi Full HD+, kemudian refresh rate 120Hz, support HDR10+ untuk ukuran layar S20 FE Snapdragon lebih besar 0,1 inch dengan 6,5 inch. Kalau S21 FE dia pakai 6,4 inch. Secara kualitas sih kalau dipandang langsung S21 FE ini lebih bagus. Secara dia pakai layar yang lebih baik yaitu Dynamic AMOLED 2X. Hasil gambarnya sama-sama bagus sih kedua handphone ini. Tapi kalau disejajarin S21 FE 5G ini memiliki kecerahan dan kontras yang lebih nendang daripada S20 FE Snapdragon. Jadi untuk layarnya saya lebih prefer S21 FE saja karena hasilnya lebih menarik untuk ditonton. Lanjut kita ke bahasan performanya. Kedua handphone ini pakai chipset beda merek. S20 FE Snapdragon pakai SoC Snapdragon 8657 nanometer. Kemudian untuk GPU Adreno 645. Untuk varian RAM 8GB, untuk internal storage ada 128 dan ada juga 256 plus SD card slot. Untuk sistem operasinya One UI 4 Android 12, untuk baterai 4500 mAh dan S21 FE pakai Exynos 2100 5 nanometer, GPU Mali G78MP14, RAM 8GB, internal storage 128/256GB, One UI 4.0 Android 12, baterai sama-sama 4500 mAh, support 25W fast charging. Kalau untuk penyimpanan S20 FE Snapdragon dia lebih unggul karena masih ada slot SD card. Secara untuk skor Antutu versi 9 dapatkan skor di 712 ribuan untuk S21 FE dan 649 untuk S20 FE Snapdragon. Kalau untuk real user seharian sih harusnya nggak ada masalah untuk pemakaian hariannya, lancar jaya. Langsung kita hajar ke game terberat saat ini, Genshin Impact. Main di medium 60 fps untuk di kedua handphone ini dengan brightness dan wifi only. Untuk S20 FE Snapdragon main mentok dapatkan di angka cuma 33 fps, nggak bisa gaspol karena handphone ini mentingin suhu, jadi dia lebih menekan prosesor daripada dia nanti kepanasan. Kalau untuk S21 FE dia kayaknya juga membatasi fps nya.
nggak bisa loss karena handphone ini lebih menjaga suhunya. Sama jadi untuk kedua handphone ini, FPS mentok di 35-40 fps-an dan bisa juga turun di saat fighting di kedua handphone ini. Secara performa sih mending S21 FE saja ya, toh kalau buat game berat sama-sama dibatasin. Tapi kalau buat game-game ringan sih kedua handphone ini bisa hajar rata kanan. Lanjut, next kita ke segi baterainya. Secara spek baterai di kedua handphone ini sama-sama pakai 4500 mAh dengan kecepatan charger sampai 25 watt, dan untuk ketahanan baterai di kedua handphone ini harusnya sih sama saja. SOT yang sama saya dapatkan di sekitaran 5-6 jaman di pemakaian yang medium, nggak terlalu intens. Kalau untuk chargernya S20 FE Snapdragon lebih unggul karena dia sudah dikasih pas pertama kali beli, walaupun kecepatan chargernya nggak sampai 25 watt, tapi mendingan itu daripada nggak sama sekali. Next, kita ke fitur-fitur di kedua handphone ini. Untuk fitur di kedua handphone ini semuanya mirip, sama-sama punya IP rating 68, NFC juga ada, wireless charging juga sampai 15 watt, refresh wireless charging juga ada di kedua handphone ini. Samsung DeX juga terdapat di kedua handphone ini, sama-sama pakai stereo speaker yang kualitasnya sama-sama sudah oke. Paling yang membedakan cuma di jaringan 5G-nya saja. Untuk S21 FE support jaringan 5G, tapi kalau S20 FE Snapdragon belum bisa untuk saat ini. Kemudian kita bahas ke segi kameranya. Kamera di kedua handphone ini sama-sama pakai setup triple kamera dengan spek sama-sama persis antara kedua handphone ini. 16 megapiksel f1.8 OIS untuk kamera utama, 8 megapiksel f2.4 untuk telefotonya, support OIS, 12 megapiksel f2.2 ultrawide kamera, dan 32 megapiksel f2.2 untuk kamera selfie-nya. Secara untuk hasil kamera kedua handphone ini sih sudah sama-sama bagus. Detail keren, dynamic range juga luas, tone warna yang keren. Cuma untuk S20 FE Snapdragon dia lebih warm untuk tone warnanya. Berikut ini adalah hasil foto dan video di kedua handphone ini. Oke, dan ini perekaman kamera untuk Samsung S21 FE yang sebelah sini, dan ini untuk S20 FE Snapdragon yang sebelah sini. Resolusi sama, Full HD 30 fps saja. Nggak pakai 4K karena mungkin nanti akan kebesaran file. Jadi untuk pemakaian harian biasanya pakai Full HD saja. Udah cukup. Cek untuk dynamic range-nya. Kita coba untuk jalan. Oke, dan kita coba switch ke 60 fps. Oke, dan ini 60 fps Full HD. Coba lonjak-lonjak. Oke, kita coba untuk jalan. Oke.
Oke, dan ini untuk Ultra Steady On, resolusi auto di 1080p atau Full HD 30 fps. Kita coba untuk loncat-loncat. Jangan sampai loncat-loncat. Oke, kayak pocong. Oke, kalau ini untuk ultrawide-nya 1080p 30 fps. Untuk dynamic range-nya, coba untuk jalan. Oke, dan ini perekaman kamera depan, ini untuk S21 FE dan ini S20 FE Snapdragon. Resolusi sama, 1080p 30 fps. Coba untuk jalan. Oke, dan ini perekaman kamera untuk Samsung S21 FE versus S20 FE Snapdragon. Yang ini S21 FE dan yang ini S20 FE Snapdragon. Di sini di minim cahaya terlihat di Samsung S21 FE dia lebih baik untuk mereduksi noise, tapi kalau untuk di Samsung S20 FE Snapdragon dia terlihat banyak noise. Resolusi ini sama, Full HD 30 fps saja. Nih yang paling terlihat pas nge-shoot objek yang gelap. Di S21 FE dia lebih baik untuk mereduksi noise-nya. Tapi kalau S20 FE Snapdragon dia noise-nya lebih terlihat. Oke, kita ke 60 fps. Yuk. Oke, ini untuk hasil perekaman kamera depannya. Di sini S21 FE dan di sini S20 FE Snapdragon. Hasilnya sih mirip-mirip ya. Kalau untuk detail S20 FE Snapdragon dia lebih baik. Kalau di S21 FE dia lebih mulus. Tekstur di kumis saya nggak ada, hampir nggak ada. Oke, dan sekarang kita sampai ke kesimpulannya. Kalau kalian berniat ingin mencari handphone baru, saya sarankan ambil S21 FE saja daripada S20 FE Snapdragon. Tapi kalau kalian pengguna S20 FE Snapdragon, kalau mau update mending ditahan dulu, karena handphone ini juga masih oke kalau dipakai 1-2 tahun ke depan. Yang jadi kelemahan cuma di jaringan 5G-nya saja. Oke, demikian saja compare antara S21 FE 5G dan S20 FE Snapdragon. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya Dodi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Yuk.